Halo, Halo. Halo. selamat datang di podcast Sikat-Sekat episode ke-8 dengan tema My Day. Maido. My Day. Halo. Seperti kemarin-kemarin, Corona itu emang benar-benar merubah kebiasaan kita yang sebelumnya harusnya kita melakukan ini jadi tidak melakukan hal tersebut karena ada pembatasan-pembatasan dari bukan karena itu ya, karena kita ada kemungkinan untuk terpapar dan segala macam, itulah ada pembatasan-pembatasan yang menjadikan pertimbangan kita. Nah, My Day kan biasanya disebut sebagai lebarannya buruh, lebarannya kawan-kawan gerakan gitu, kawan-kawan yang sering di jalan gitulah. Tapi tahun ini berbeda. Kita nggak tahu nanti gimana besok dan segala macam. Ini mungkin keluarnya besok tanggal 1, tapi ini kita bahas tanggal 30. Nggak tahu besok gimana dan segala macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas sedikit banyak tentang apa sih yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita perhatikan, dari mulai nasib buruh dan segala macam, dari mulai peraturan yang tidak memihak sama buruh dan segala macam. Tapi sebelum kita membahas ke yang hal-hal serius, alangkah lebih baiknya kita berkeluh kesah dulu karena bertepatan dengan hari buruh besok dan saat podcast ini keluar. Nah, berhubung teman-teman yang di sini yang ikut rekaman ini adalah buruh, mau nggak mau kita dikatakan buruh, ada yang buruh rekaman, ada yang buruh gesut dan segala macam. Mungkin kita bisa berkeluh kesah dulu. Apa kira-kira keluh kesah yang kita rasakan saat ini gitu? Kalau dari aku ya, bebas, keluh kesahnya nggak harus sing banget. aku kan ya ikutan di nyablon juga, kadang gambar-gambar juga kayak kamu. Keluh kesahnya sih, ya kalau soal kerja kan selama ini kita ya kalau mood kerja ya kerja, kalau enggak ya nanti gitu kan. Nggak ada patokan, nggak ada keharusan gitu. Kita harus kerja sekarang, pokoknya harus gini-gini, enggak. Ya mungkin keluh kesahnya ya itu soal kalau corona ini pesanan sepi. Jadi yang pengen kerja juga akhirnya nggak kerja. Terus kalau dari aku gambar sih, ya itu sama juga, gara-gara corona yang pesan kaos hasil gambarku juga menurun. Yang memang aslinya udah sedikit nih yang pesan, gara-gara corona jadi makin sedikit. Nah, begitu sih. Kalau kamu sebagai buruh rekaman gitu, sama Abud spesisan, Iya, kita ya kalau aku ya yang banyakkan cuma buruh rekaman. Tapi kan kalian juga Iya, rekamannya kan tetap keluar. Tetap kan? Itu sih resikonya kan tinggi. Tetap keluar. Cuma ya nggak seperti biasanya yang nggak was-was gitu loh. Paling was-wasnya cuma kecelakaan, dipukulin orang. Biasanya. Maksudnya cuma was-was atau enggak, nanti konten ini yang kita rekam nanti bakal dilaporin pakai undang-undang ITE. Biasanya kan cuma seperti itu. Sebagai buruh YouTube. Nah, sekarang ketambahan satu. Apalagi kan harus misalnya keluar daerah atau misalnya keluar dari rumah lah. Satu musuh rakyat gitu berarti. Selain kapitalisme, imperialisme, neoliberalisme, ononeh corona. Tapi mau tidak mau harus yang nggak ada, rakyat nggak salah ini dengan corona ini. Yang salah tetap kapitalisme. Bukan salah kita atau salah masyarakat ini sebenarnya. Itu sih kalau kesahku. Kalau kesamu biar sebagai buruh rekaman, buruh konten. Wedi apa? Metu-metu Harus menghadapi resiko terpapar. Wis ngono tok. Iya. Keluh kesah selama bekerja ngono kuwi lho. Kabeh wae tidak harus pas waktu corona, sebelum corona. Apalagi tambah pas corona ini jadi kayak gimana gitu kan. Yo pas iki yo wedi. Ya wedi-wedi. Wedi-wedi wani. Karo metu-metu. Metu. Kalau awak piye? Produksi jadi mandek.
Nah, Kalau di pas musim corona ini terus penjahit-penjahit juga pada fokus bikin masker, sebetulnya ya baik, cuman jadi terhambat gitu ketika kita mau produksi. Terus banyak sih krisis moneter dari tiap orang-orang yang kerjanya maksudnya kayak serabutan lah, nggak punya gaji tetap lah, freelance. gitu. Freelance hewan pensiun gitu. Kalau aku sih mungkin hampir sama kayak kawan-kawan, tapi Gak ada yang nanya kamu. aku kan nanya ke aku sendiri selaku host. Jadi piye ya, dengan adanya kayak gini, aku kan selaku admin nih, ada beberapa pesanan yang numpuk. Akhirnya bikin budrek. Salah satu alasan aku jarang pegang HP saiki karena itu. Karena Banyak pertanyaan dari bangsa. maksudnya kan sampai banyak protes-protes dari customer dan segala macam, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwasannya ya kita semua terdampak sama ini gitu loh. Kita mau masukin jahitan dan segala macam, sedangkan penjahitnya penuh dan segala macam. Kita keluar ke toko kain, kadang toko kainnya tutup atau piye, dan kondisi keuangan di perusahaan kita ini wah, sing sedang. Nah, buat yang order di Proletar Project beberapa produk terakhir, kami minta maaf kalau semisal ada yang denger gitu kan. Semisal ada keterlambatan produksi, kami sangat-sangat minta maaf karena emang kondisinya kurang memungkinkan gitu untuk memproduksi seperti biasanya. Dan tadi seperti yang dikatakan kawan-kawan yang sama kerjanya sama saya di Gesut, di sablonan, yaitu tadi kita udah kehabisan uang lagi buat memproduksi. Untung tadi ngelebok ke pesanan tadi rada masa depan untuk menggarap pesanan-pesanan kalian. Jadi tenang, bakal kita garap. Mungkin untuk kawan-kawan yang pesen santai, jangan langsung WA brondong mumet orang mung siji tok sing WA brondong masalahnya. Ada beberapa orang setiap hari yang harus saya balas satu-satu manual. Jadi mohon maaf gitu. Kalau dari freelance saya sebagai pekerja ngutek-ngutek gambar ya sama sih kalau kesannya. Biasanya kalau habis seminggu pisan lah paling nggak lihat dompet rada seneng. Sekarang udah guys nggak ada harapan kayak gitu. Kalau soal keselamatan kan tinggal kirim email ya. Kalau kita nggak ada yang mengancam keselamatan kecuali kulak kain dan segala macam. Mungkin kan yang baru rekaman ini yang banyak harus menghadapi resiko-resiko terpapar virus. Nah, mungkin itu cukup keluh kesah kita. Langsung kita ke pembahasan utamanya. Nah, berhubung ini kan My Day tahun ini, My Day tahun 2020 ini, kita menghadapi satu fenomena yang berbeda dengan biasanya. Biasanya kita turun ke jalan, menyuarakan pendapat kita dan segala macam. Sebelum kita membahas ke situ, sebetulnya apa sih yang sekarang menjadi masalah gitu buat kaum pekerja saat ini gitu? Ya pasca corona maupun sebelum corona gitu. Apa yang menjadi masalah serius gitu buat buruh, buat pekerja saat ini di negara kita ini apa aja sih? Apakah emang benar-benar banyak masalah? Mungkin kawan-kawan di luar sana masih banyak yang bertanya-tanya, emang ono masalah apa sih di perburuan, di apa? Ya kayak ngono kuwi lah. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih masalah yang kayak gitu? Banyak atau ya boleh, ya gampang sih menyelesaikan masalah gitu apa piye? Silakan kawan-kawan. Kalau aku pribadi yang melihat dari pengalamanku ya, aku sih santai-santai aja. Kalau buat aku pribadi soalnya aku nggak begitu menghamba ke kapitalisme. Soalnya kan aku dan kawan-kawannya kan kerjanya di kerja kolektif kan. Nggak ada paksaan atau apa. Jadi kalau kita mau kerja ya tinggal kerja. Kalau lagi malas kerja ya tinggal besok aja ya kan, tinggal tiduran gitu. Tapi aku nggak tahu kalau kawan-kawan yang pengamat gerakan buruh dan kebijakan pemerintah
kayak kawan Is kan. Pengawal kebijakan pemerintah. Mungkin ada lah gitu, kalau kawan Is. Aku juga mau sekalian belajar dari kawan Is yang emang dari. Kita kan sudah belajar dari Kostrad kemarin. Oh, iya. Maksudnya kan di luar kita gitu. Kita kan kerja di usaha kolektif yang tidak terlalu memeras kita, walaupun customer kadang ya sangat memeras kita gitu. Tapi kita tidak benar-benar yang secara langsung gitu loh dirugikan, walaupun ya kita dirugikan sama kapitalisme. Maksudnya ada nggak sih masalah-masalah di luar sana gitu yang dihadapi oleh buruh-buruh, yang dihadapi oleh pekerja, misalnya peraturan-peraturan yang tidak memihak gitu kan? Ada nggak sih, Wan kawan? Oke, kalau dari aku kebetulan beberapa hari yang lalu ada kebetulan si Kongo kan yang kemarin itu dia membawa buruh dari Klaten yang katanya efek dari pandemi ini mengalami PHK sepihak. Ada sekitar yang pertama, gelombang pertama 200 orang buruh-buruh di Klaten yang di PHK, lalu kemudian gelombang yang kedua adalah 300 orang. Jadi ini memang masalah yang sangat serius bagi kawan-kawan buruh, terutama yang dirumahkan dengan dahli bahwa produksi tidak ada gitu loh. Iya. Memang ini yang bisa jadi akan memantik krisis. Nah, krisis kesehatan atau pandemi ini, krisis kesehatan yang kemudian dikombinasikan dengan krisis ekonomi, yaitu bisa memantik kekacauan gitu loh, bisa memantik kekacauan. Nah, cuma apa yang akan kita lakukan ketika krisis kesehatan lalu kemudian dipadukan dengan krisis ekonomi? Saat ini apa yang bisa kita lakukan adalah, aku pun bingung kalau ngeliat Indonesia. Masalahnya kan kalau kayak di akhir-akhir ini kan pemberontakan terjadi kayak di Chile, terus kemudian di Hong Kong kan. Nah, di Indonesia kita masih aku ngelihat masih sangat sporadis gitu loh. Tidak adanya kekuatan kayak misalnya di negara-negara yang di Australia aja lah yang terdekat ada sosialis alternatif. Kalau di Indonesia kan sama sekali tidak ada. Belum ada kekuatan alternatif. Iya, masih terpecah-pecah, bahkan Kongres Gerakan Rakyat yang kemarin yang tahun berapa itu sampai masih belum menemukan solusi. Jadi untuk saat ini yang aku takutkan ketidakadaan kepemimpinan revolusioner ini atau ketiadaan gerakan revolusioner ini yang satu, yang tidak yang terkoordinasi dengan baik, yaitu malah justru akan dimanfaatkan oleh gerakan ultra kanan misalnya yang untuk mementingkan kepentingan mereka, atau bahkan mereka bisa saja nanti akan malah menyalahkan pekerja-pekerja asing, malah jadi ke rasisme gitu kan, yang seperti yang terjadi di Amerika misalnya, yang baru-baru ini malah mereka bilang lockdown itu komunis. Nah, takutku kalau kita nanti lagi diciduk lagi. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan situasi ini, itu bisa jadi malah berpeluang bagi ultra kanan, gerakan ultra kanan untuk mengambil momentum. Takutku malah akan gerakan ultra kanan malah akan mengambil alih ini dengan untuk memasukkan kepentingan mereka, atau malah lebih parah lagi, negara malah akan semakin mengukuhkan otoritasnya, semakin merepresi gerakan rakyat untuk meredam perlawanan rakyat gitu loh. Semakin mengukuhkan kekuatannya. Nah, tinggal kita pilih aja, karena ya tiga ini kemungkinan. Apakah kita akan ambil momentum, atau malah kita biarkan gerakan ultra kanan. Nah, ini tidak mungkin kan? Gerakan ultra kanan atau bahkan negara mengambil momentum dari krisis kesehatan yang dipadukan dengan krisis ekonomi saat ini. Kalau dari segi peraturan negara sendiri, apakah negara sudah mengatur dengan benar gitu? Gimana hak-hak buruh diatur dengan benar, diberikan dengan benar, atau hanya itu aja sebagai masalah utama gitu? Nah, sebenarnya kita sudah punya undang-undang ketenagakerjaan yang sebenarnya juga masih jauh dari kata mensejahterakan buruh ya. Masih jauh dari kata mensejahterakan buruh, karena dengan ada undang-undang ketenagakerjaan yang sebelumnya pun negara bahkan masih membiarkan pabrik-pabrik nakal yang mem-PHK secara sepihak, lalu
misalnya outsourcing, masih ada seperti itu yang kita temui. Nah, celakanya alih-alih memperbaiki kondisi itu, negara malah kemarin walaupun ditunda pembahasan Cipta Kerja ini kan, malah akan membuat hidup buruh semakin sengsara gitu loh dengan adanya RUU Cilaka ini. Jadi sebenarnya ini juga ini bukan berarti tidak ada masalah dalam segi undang-undang, malah banyak banget masalahnya. Enggak, dalam satu dan lain hal gitu kan. Ada yang memandang bahwasanya ya wajar dong perusahaan mem-PHK buruh-buruhnya karena perusahaan tidak punya istilahnya tidak memproduksi lagi karena adanya corona dan segala macam. Itu ada beberapa orang yang membenarkan hal itu gitu loh. Tapi sebetulnya menurut kalian ini, menurut kawan-kawan, apa yang seharusnya dilakukan perusahaan gitu kan di kondisi seperti ini terhadap buruh gitu? Wajar ya orang berpandangan seperti itu di tengah masyarakat yang sistem kapitalisme ini sudah bercokol beberapa puluh tahun ya. Jadi mereka selalu menganggap kita tidak bisa menyalahkan orang pabrik atau pemilik pabrik karena mereka juga kesusahan ya itu karena kalau logika seperti itu memang logika yang saat ini banyak berkembang di masyarakat karena sistem kepemilikan pribadi tadi. Coba kalau seandainya memikir ada solusi lain gitu bahwa coba bagaimana pabrik-pabrik misalnya kayak pabrik yang sekarang banyak di Indonesia ini coba disosialisasikan gitu loh. Memang kebermanfaatnya untuk rakyat misalnya. Tidak untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sebenarnya solusi gitu loh. Solusi bukan malah menyalahkan bukan malah menganggap bahwa ya buruh nggak usah protes gitu loh. Nggak usah protes karena memang orang perusahaan juga lagi kesulitan. Iya. Lah pemilik pabrik akan mampu bertahan bahkan pemilik alat produksi mau krisis ini sekitar 2 tahun 3 tahun mereka akan mampu bertahan karena mereka sudah menimbun kekayaan sebelumnya. Oh iya. Kan? Tapi kalau buruh yang bahkan upah saat ini di Indonesia itu hanya sebulan aja nggak cukup gitu, paling 2 minggu hanya cukup untuk mereka makan dan kontrak rumah. Ditambah dengan ini mana cukup? Nah, udah ada krisis kesehatan, terus dirumahkan, tidak dapat penghasilan, mereka mau makan dari mana? Dan berapa ada yang nggak dikasih pesangon malah. Itu masalah, itu kan. Jadi kalau ada yang masih bilang bahwa jangan salahkan pemilik pabrik, mereka juga kesulitan. Kesulitan bagaimana? Mereka sudah banyak menimbun kekayaan, mereka sudah banyak merampok kekayaan bahkan sumber daya alam di Indonesia. Mereka bisa bertahan berapa puluh tahun. Karena ini mungkin agak melebar ke sana. Maksudnya beberapa orang menyalahkan yang akhirnya pada pulang ke daerah gara-gara dirumahkan, wah kayak wong goblok ya malah nantang corona nyebarke corona ning omah. Lah mau ngapain gitu di sana? Mereka udah dirumahkan, nggak dapet pesangon lagi. Di sana juga nggak ada yang buka lowongan kerjaan, mau cari kerjaan di mana lagi, pulang ke kampung dan segala macam. Tapi fenomena seperti itu gimana sih tanggapannya kawan-kawan? Maksudnya kalau menurutku ya mau ngapain lagi di sana gitu loh. Nah memang ya seperti yang aku katakan di awal tadi memang ini watak masyarakat kita hari ini seperti itu, watak yang memisahkan masyarakat satu dengan yang lain gitu, saling teralienasi gitu loh. Jadi mereka bukannya malah mengkritik sistemnya, mereka bahkan menyalahkan orang misalnya yang di PHK. Oke, jauh sebelum ada krisis ini misalnya kita pernah dengar, misalnya ada orang yang merantau di kota, dia dapat pekerjaan di kota, terus tiba-tiba di PHK dan pulang kampung, itu orang selalu kamu aja yang goblok tidak mampu bersaing. Nah, padahal sepintar apapun orang itu keluar kota mencari pekerjaan, namanya masih ada ya kapitalisme, masih ada sistem kepemilikan pribadi, semua orang punya peluang untuk di PHK. Hari ini mungkin dia, besok ya kita. Cuman makanya pemikiran-pemikiran seperti itu yang sebenarnya harus dibuang jauh-jauh gitu loh. Bahwa mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita, selagi alat-alat produksi itu masih dimiliki oleh segelintir orang, semua orang punya peluang untuk di PHK. Apalagi ditambah dengan krisis kesehatan yang saat ini, untuk mencegah penyebar luasan virus corona, banyak pabrik yang terpaksa tutup, kecuali perusahaan transportasi yang di pom bensin, terus buruh-buruh kesehatan. Nah mereka akan selalu ada. Terus orang-orang yang jualan makanan, nah mereka itu pokok gitulah ya. Iya, itu mereka masih terus bertahan, masih bekerja. Nah itu makanya. Ada lagi nggak tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan lain? Misal
ada nggak sih masalah-masalah perburuan yang emang pelik gitu, yang emang wah nggak teli gitu, emang harus kita benar-benar berjuang gitu loh. Ya, jadi gini, kalau kita masuk ke dalam apa namanya pandemi ini ya, bahas masalah corona dengan perburuan, terus kebijakan pabrik atau perusahaan yang tidak berpihak kepada buruh tapi berpihak kepada keuntungan. Nah, jadi kita bisa lihat kayak ibarat kan sebetulnya kan kalau di masa pandemi ini kan ada social distancing namanya kan. Tapi ketika masyarakat disuruh di rumah saja, terus tidak boleh keluar rumah atau berkeluyuran, terus harus menjaga jarak, bahkan universitas-universitas juga diliburkan. Tetapi kalau kita lihat dari pabrik atau perusahaan sendiri sih, malah buruh-buruhnya banyak juga yang masih kerja gitu. Iya, beberapa Nah, perusahaan-perusahaan Ya, masih kerja. ketika kita bilang bahwa pemerintah harus mengkampanyekan bahwa hashtag di rumah saja, saat mengkampanyekan itu dan masyarakat atau rakyatnya harus patuh, berarti pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya dia, kebutuhan masing-masing keluarga itu. Setiap keluarga yang disuruh di rumah aja itu loh. Nah, masalahnya buruh tidak termasuk dalam yang disuruh di rumah aja, Iwo. Iya. Nah, maka dari itu, kenapa kalau ketika dia mengkampanyekan itu, tapi timpang sebelah gitu loh, malah buruh tetap disuruh kerja dan itu dibiarkan saja. Tapi kenapa masyarakat yang lain suruh di rumah aja kan itu? Itu sebuah masalah sebetulnya kan, problem juga. Ini menarik juga boleh. Maksudnya, oke, perusahaan pasti akan berpikir piye carane aku tetap bisa produksi neng tengah pandemi ini ben podo-podo ra krisis dengan alasan barang ya, oh iya biar buruh-buruh ini bisa makan dan segala macam gitu. Tapi dengan tidak sadar buruh-buruh yang bekerja itu kan di pandemi ini ada peringatan dilarang berkerumun. Sedangkan buruh-buruh ini kerja ya berkerumun dalam satu ruangan, sing kayak gitu nggak tahu ada yang corona dan segala macam. Nah, otomatis yang harus kita pertanyakan adalah jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada buruh-buruh ini. Nah, yang pengen aku tanyain ke kawan-kawan ini, mungkin ada salah satu kawan-kawan yang tahu jaminan kesehatan dari perusahaan, dari pabrik ke buruh itu sekarang kayak gimana sih? Mungkin Wah, bisa menjawab. Adan. Kita buka dulu. Oh ya, nanti dilanjutkan nanti saja. Buka-buka. Buka dulu. Oke, sudah selesai berbuka. Kita lanjut tadi pembahasan sampai mana tadi? Jaminan kesehatan. Langsung aja ke yang harus kita diskusikan. Apakah perusahaan itu sudah benar-benar memberikan jaminan kesehatan secara benar untuk buruh-buruh di tengah krisis kesehatan saat ini, kayak gitu? Menurut kawan-kawan, guys. Sekarang kan berdua, yang lain masih pada buka ini. Kalau aku ya kalau soal corona kan yang aku tahu corona itu ditanggung sama pemerintah. Kalau ibaratnya buruh-buruh itu ada yang kena corona itu ditanggung sama pemerintah, tapi kan ada hal lain yang harus kita perhatikan kayak keselamatan kerja buruh sendiri di dalam pabrik sebenarnya. Kayak pengalaman beberapa kawanku ada yang kayak tangannya putus atau berdarah-darah itu Malah di luar itu ya, di luar di luar kondisi itu krisis kesehatan saat ini, kan. banyak juga yang nggak dijamin sama pabrik-pabrik di daerahku. Soalnya banyak kawan-kawanku yang cerita soal itu dan kurang terjamin. Tapi kalau soal corona sih ya seperti itu, dijamin sama pemerintah. Tapi untuk yang kena, nah iki yang jadi pertanyaan kan orang-orang yang belum terpapar gimana dan beresiko untuk terpapar gitu loh. Apa harus terkena dulu baru Nah perhatian kan? itu makanya maksudnya kan ya di luar itu juga banyak gitu kan, kayak sing tangane putul, ada beberapa kayak Saiful Nanbu, kayak di Nanbu itu juga Yang jari tengah itu ya? jari tengahnya hilang dan segala macam, maksudnya banyak Bisa gitu. ngepak nah. Aksi jari tengah, wah ece. Nah,
ya soal negara ya, soal menjamin kesehatan rakyat ya, terutama buruh dalam situasi pandemi ini ya. Bagiku ya seperti di awal-awal ada pandemi dulu sih. Sampai sekarang wajah negara, tidak hanya Indonesia sebenarnya, wajah kebanyakan negara itu lebih memprioritaskan menyelamatkan sistem kapitalisme dan keuntungannya mereka gitu loh. Keuntungan modal-modal besar dibanding kesejahteraan rakyatnya atau kesehatan rakyatnya. Karena sampai sekarang yang terjadi seperti itu. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir setiap negara seperti itu. Nah, negara mana? Hah? Kecuali negara mana? Ya ada sih beberapa negara, nanti kalau kita sebut-sebut di sini lagi, apa gitu kan. Ya kecuali negara-negara yang memang sebelumnya sudah memprioritaskan kesehatan dan pendidikan ada nomor 1 gitu loh. Nah kalau di Indonesia, oke lah, kita boleh putar ke belakang kemarin. Kita lihat bagaimana Luhut di tengah situasi pandemi ini malah memikirkan investasi dan ibu kota baru. Kan alasannya selalu gini, investasi itu yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat gitu loh. Nah itu kita sudah bahas di yang sebelumnya, logika yang mereka pakai itu gitu loh. Mungkin kawan-kawan yang pengen tahu kayak gitu. Ada kesinambungannya. Logika yang dipakai mereka kan bahwa ketika investasi banyak masuk, kesejahteraan gitu loh. Padahal mah kalau kita lihat statistik terakhir tidak seperti itu. Berlainan fakta dengan apa yang disampaikan pemerintah. Nah ini yang jadi masalah sekarang, itu tadi yang aku sampaikan tadi, bahwa sampai saat ini kebanyakan negara termasuk negara miskin seperti Indonesia itu menempatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat itu di bawah mengamankan sistem kapitalisme, mengamankan modal-modal besar. Karena ya bagi mereka ya walaupun krisis jangan sampailah investasi modal-modal besar ini terhambat. Padahal kalau kita lihat gitu loh, pernyataan Presiden Ghana yang kemarin ya, kami bisa memperbaiki keadaan ekonomi gitu loh, stabilitas ekonomi. Tapi yang kami bingung dan kami tidak bisa adalah menghidupkan orang yang sudah. Coba logika begitu yang dipakai. Kalau seandainya logika begitu yang dipakai oleh negara, dibandingkan dengan memperkuat militer untuk menghadapi krisis di tengah pandemi ini, mending coba subsidi untuk rakyat. Nah, kebetulan berbaca berita tadi bahwa TNI akan memperkuat apa gitu loh, pertahanan. Kan mereka juga beli amunisi banyak kan. Buat kenapa anggaran pertahanan itu yang dari tahun ke tahun terus meningkat dipangkas dulu gitu loh selama pandemi ini, dipangkas dulu untuk mensubsidi rakyat, untuk menjamin kesehatan bagi rakyat. Padahal kalau itu untuk mensubsidi rakyat dipangkas sedikit aja, se-Indonesia makan kayaknya. Se-Indonesia bisa gitu loh. Dan atau anggaran mereka kan anggaran pendidikan ya, riset ilmiah ini kalau kita baca dari tahun 2016 sampai 2019 terakhir itu kan terus berkurang gitu loh pagu anggarannya. Yang malah naik secara signifikan itu anggaran pertahanan. Coba negara kalau memang mementingkan kesehatan tidak hanya pada saat pandemi ini, coba anggaran untuk riset ilmiah, penanganan virus-virus itu ditingkatkanlah anggarannya. Cuma kalau pertanyaan kayak tadi, apakah bagaimana ancaman kesehatan bagi kelas pekerja atau rakyat di tengah pandemi ini, apakah ada jaminan? Ya bagiku bisa dikatakan tidak ada. Bisa dikatakan hampir tidak ada karena yang kita lihat ya sudah banyak media-media sudah memberitakan, bahkan kemarin kalau seandainya tidak ada desakan masyarakat, tidak ada petisi online, tidak ada demo-demo online atau propaganda online, mungkin RUU Cipta Kerja udah sah. Cuma beruntung kemarin kawan-kawan walaupun belum dikatakan menang, tapi berhasil untuk mengkampanyekan, mensadarkan, mengajak walaupun banyak masyarakat. Ada kemenangan yang nyata gitu, walaupun masih ditunda gitu ya. Tapi ya masih ada ancaman gitu loh. Oke, seperti yang kita katakan kemarin, Corona is a virus, kapitalisme is pandemi. Nah, ada wabah yang lebih besar sebenarnya. Kapitalisme ini dan lebih dulu ketimbang Corona. Itu sebenarnya kalau memang ada jaminan kesehatan ya sampai sekarang. Ya di Indonesia belum terlihat bahwa negara memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Entah ada sebelum ada corona sampai ada corona ini belum terlihat jelas. Oke. Ternyata banyak sekali masalah yang dihadapi sama kaum pekerja, sama buruh-buruh yang ada di luar sana yang masih harus bekerja, malah harus bukan menantang bosannya harus membahayakan diri sendiri. Bertaruh nyawa dengan resiko terpapar virus dan segala macam,
dengan kondisi negara yang seperti ini dan segala macam. Nah, yang salah satu yang penting untuk kita bahas My Day kali ini itu. Mau dirayakan bagaimana? Nah, mau dirayakan bagaimana ini? Padahal kita juga harus memperhatikan kanan kiri kita gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau menilik lagi ke belakang ya, May Day 2 tahun yang lalu kita di Semarang gitu kan. Ya. Tahun kemarin kita di Jogja. Nah, aku tuh sebenarnya berharap tahun ini kita di kota ini gitu. Solo. Atau kalau enggak, aku pribadi mau ke Bandung gitu kan, mau ikutan meramaikan Hasanah permainan di sana gitu. Tapi ya gara-gara ini kayaknya nggak kemana-mana. Nah, Dan itu. Apa yang bisa dilakukan ini? Ada yang mau aksi nggak sih saat ini di My Day tahun ini? kalau ada yang mau aksi ya Tolong DM sekat-sekat. Ada nggak sih? Kayak gitu. Terus ya sejauh ini sih aku baru melakukan kampanye online dengan membuat ya beberapa gambar soal satu gambar soal May Day, terus beberapa gambar soal Om Sinublau itu. Ya kayak gitulah yang aku bisa lakukan untuk saat ini. Kampanye online. Nah, kalau aku sebenarnya udah kangen banget gitu loh sama May Day ini. Iya. 2 kali May Day aku. Hitungannya kan ini hari raya gitu. Jadi ya kalau aku pribadi aslinya tahun ini aku pengen banget ngerayain May Day, turun sama-sama dengan kawan-kawan buruh. Karena terakhir kali aku May Day itu 2017. 2017 terakhir kali aku May Day, saat itu di Makassar. Waktu itu aku belum di Jawa. 2018 aku May Day-an di penjara. 2019 di penjara, 2020 di penjara di rumah. Jadi ya sebenarnya pengen banget ada ngerayain May Day bareng kawan-kawan dulu, bukan ngerayain sih, ibaratkan melakukan konsolidasi, karena biar bagaimana aksi-aksi itu kan selalu jadi kesempatan bagi kita untuk mengkonsolidasikan orang-orang kan, menyebarluaskan propaganda. Nah, tapi ya mau tidak mau sekarang ya harus di rumah aja gitu loh. Ya di samping memang bukan berarti kita diam aja gitu loh. Kayak sekarang kita bikin podcast, bagian dari salah satu propaganda kita untuk melawan propaganda negara gitu loh. Melakukan pendidikan politik kepada rakyat, karena kan ada juga jargon dari pemerintah, My Day is Fun Day gitu. My Day is Fun Day. Nah, kita yang bisa kita lakukan saat ini ya kita jangan sampai berhenti gitu loh. Kita harus mengcounter propaganda apa-apa yang dilakukan oleh negara yang mencoba mendiskreditkan gerakan-gerakan rakyat gitu loh. Dengan apa itu? Ya misalnya kalau sekarang aku pikir sebenarnya sudah cukup banyak berjalan gitu loh. Di rumah aja ini banyak banget diskusi-diskusi online. Ya. Live diskusi, baik entah yang menggunakan Jitsi, Zoom, terus channel YouTube. Nah, sebenarnya ini harus kita lakukan. Karena intensitas orang memegang smartphone atau menggunakan gadgetnya di rumah itu kalau lihat saat ini memang di lingkaran kita aja meningkat jauh gitu loh. Iya, emang. Nah, itu yang harus kita manfaatkan di situasi sekarang, bahwa jadi kampanye-kampanye online ya, gitu ya. Bahwa tugas untuk menyampaikan kayak pendidikan propaganda ya harus kita lakukan di situasi sekarang. Nah, kita lebih optimalkan lagi. Ya dengan adanya jaringan komunikasi, walaupun sering disadap sama negara, entah WhatsApp. Ya sepintar-pintarnya kita aja untuk tetap menjaga kawan demi melancarkan propaganda kita. Kita tidak hendak merampas hak rakyat. Nah, apakah ketika kita berkampanye misalnya melawan kapitalisme yang menindas ini kan, kita tidak hendak merampas hak rakyat. Misalnya nggak mungkin kita merampas hak petani, hak buruh. Tidak, kita hanya merampas hak kita yang dirampas oleh kapitalisme gitu loh. Nah, yang aku heran, yang menjadi ketakutan warga baru-baru ini adalah ketika penangkapan kawan-kawan Kamisan di Malang gitu, dengan dalih melawan kapitalisme, mereka ditahan. Nah, ini kan aneh, padahal Soekarno sendiri, kalau seandainya mungkin kalau Soekarno ya hidup di zaman sekarang, mungkin dia orang yang udah berkali-kali masuk penjara karena perlawanannya terhadap kapitalisme dan yang bersetubuh dengan kolonialisme. Yang jadi masalah itu mereka yang nangkep tahu nggak sih kapitalisme itu apa? Itu masalahnya.
Ya kalau seandainya bisa menjawab ya tinggalin Komentar. jawaban kalian di kolom komentar Ya, gitu. bapak yang pakai seragam. Wah, tahu nggak kapitalisme itu apa gitu kan? Nah, tinggalkan komentar di kolom komentar. Padahal mereka juga termasuk korban kapitalisme. Nah, Pak polisi, pak tentara. ya kalau bahasanya Gorky ya. Nah, Kalau bahasanya Gorky di Ibunda itu sebenarnya kalau ini bahasanya Gorky ya Pak Polisi. Ini Gorky enggak? maksud Gorky ini mencoba mengisahkan bagaimana polisi-polisi di zaman SAR Rusia Nicholas II. Dia menggambarkan bahwa sebenarnya aparat-aparat itu ketika membungkam perlawanan buruh di Rusia, sebenarnya mereka coba melawan hati nuraninya sendiri. Nah, Cuma mereka tidak melakukan itu atas nama kedudukan, tapi ya karena tadi kepentingan pribadi mereka, misalnya uang apa tetap pengen. Nah, kalau seandainya mereka sadar dan mereka mau mengikuti kata hati nuraninya, ya mereka akan bergabung dengan kelas buruh gitu loh. Bahwa sistem yang sekarang ini ya itu sangat merugikan masyarakat. termasuk kalian gitu. Sebenarnya termasuk merugikan aparat juga. Nah, itu Gorky itu makanya. sudah mengisahkan dengan bagus dalam bukunya Ibunda bahwa ya oke lah. Misalnya aku ilustrasikan, misalnya aku saat ini aku aparat, misalnya aku Kapolda lah. Tapi tidak menutup kemungkinan ada anak cucuku yang tidak menjabat sebagai Kapolda atau bahkan tidak jadi polisi. Nah, bagaimana kalau kita memikirkan nasib dia? Nanti dia juga punya peluang untuk ditindas sama kapitalisme dong. Nah, Agar dia tidak ditindas oleh kapitalisme, bagaimana kalau kapitalisme ini kita kalahkan? Sistem yang menindas ini kita kalahkan. kalau saran saya googling dulu aja kapitalisme itu apa Itu gitu. makanya bagiku tidak masuk akal ketika melawan kapitalisme dijadikan dalih untuk memenjarakan Nah, seseorang. makanya itu nggak usah baca buku apa-apa, baca aja di Google kapitalisme itu apa sih Pak Polisi. Nah, kembali ke apa yang bisa kita lakukan ya tadi, saat ini kita bisa memanfaatkan banyak banget media propaganda, media sosial ya, untuk mengkampanyekan bahwa ini loh masalah sekarang ini masalah kesehatan yang kemudian akan mengancam resesi ya, bahkan melampaui bahkan berpeluang untuk melampaui apa yang krisis yang terjadi pada tahun 2008 itu ada di depan mata rakyat gitu loh. Udah ada di depan mata kita. Udah krisis kesehatan, krisis ekonomi pula. Nah, kalau kita seandainya hanya diam saja lalu kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak segera mengevaluasi apa yang kita lakukan saat ini, ya siap-siap aja akan lebih kacau situasinya. Mungkin seperti kata Mick Armstrong gitu loh. Kalau kata Mick Armstrong kemarin dia pidato kalau nggak salah tanggal 23 Maret dia pidato di Australia. Negara-negara yang berpotensi untuk kekacauannya meningkat tinggi itu, bahkan bisa kalau seandainya dimanfaatkan bisa memantik revolusi, itu adalah negara-negara yang miskin, termasuk Indonesia. Negara-negara yang miskin, misalnya Indonesia, India. Ini kalau seandainya seperti ini terus berlanjut, itu peluang besar untuk kekacauan itu dan bisa menyulut revolusi itu sebenarnya ada berpeluang besar terjadi di negara-negara miskin. Nah, kalau kita tidak segera menyiapkan diri kita saat ini, tidak segera menyadarkan masa luas ya alih-alih mencapai kemenangan, justru kekacauan ini akan semakin menyengsarakan kita gitu loh. Pertanyaannya gini, kalau tadi kan oke, negara-negara miskin ini bakal berpotensi gitu kan, tapi harus ada, tadi kan kamu juga bilang ada beberapa faktor tentang kesiapan. Nah, kita bicarakan ini, apakah Indonesia itu negara yang emang benar-benar siap untuk itu gitu. Nah, sebenarnya kekacauan ini akan terjadi entah kita siap atau tidak ya. Kekacauan atau bahkan situasi misalnya yang mendukung untuk melakukan revolusi itu akan terjadi ketika kita siap atau enggak. Cuma masalahnya ketika kita siap otomatis peluang untuk menang itu terbuka lebar. Tapi ketika kita nggak siap, ya peluang untuk kalah sangat terbuka lebar juga. Pertanyaan, Indonesia ini udah siap apa belum? Gitu. Kalau lihat data yang di Maxland di buku barunya itu, yang tentang sejarah kelas gerakan buruh di Indonesia, sebenarnya jangkauan kelas buruh di Indonesia itu hanya 5 juta loh dari total pekerja ada di Indonesia. Terus ketiadaan gerakan revolusioner yang satu gitu loh, masih terpecah-pecah. Jadi kalau aku lihat belum siap, apalagi pengalaman kemarin yang reformasi di korupsi tidak terkonsolidasikan secara nasional. Malah akhirnya
buyar begitu aja kan gerakannya. Padahal kan kita sudah pernah punya pengalaman, misalnya gerakan tahun 74, gerakan-gerakan sebelumnya yang kemudian memicu juga NKKBKK, gerakan yang cuma terpusat di daerah-daerah tapi tidak terkonsolidasikan secara nasional, mengalami kekalahan, dan itu kita ulangi di tahun 2019 kemarin. Nah, sebenarnya pengalaman tahun 2019 kemarin dengan gerakan yang di beberapa kota itu kan ribuan yang datang. Iya. Itu belum berhasil melakukan perubahan apa-apa. Padahal di Jakarta juga sampai segitu kan. Belum berhasil melakukan perubahan apa-apa. Nah, ini cukup jadi pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya ya kita memang belum siap, tapi mau tidak mau harus segera kita siapkan gitu loh. Nah, Walaupun tidak siap, tapi ya kita mau tidak mau harus segera siap menyiapkan. siap disiapke ya. Nah, intinya ya. Iya, Bu. Kira-kira udah siap belum Indonesia ini untuk menghadapi revolusi menyongsong matahari baru? Woi. Siap belum? Tinggal kondisinya. Kondisi cocok. Kondisi apa? Kondisi dompet terlalu duitnya nah iki. Itu. Nah, ada lagi yang mau kita obrolin lagi? Kalau enggak mungkin apa ya? Harapan apa bagi sing? Ya kalau ya harapan aja. Besok bagaimana? Nah, Ya kalau aku menyarankan untuk bagaimana kalau kita besok kampanye serentak gitu kan tentang ide aksinya online gitu. serentak banget. Semuanya Aksi online. kayak gitu. Kan biasa yang aksi online sekarang kan Kamisan ya, Kamisan Jakarta ya, Kamisan online. Tuh kalau apa ya bosone ya? Ya gue mau sih ya harapan apa nih? Harapan apa kamu? Harapan menjadi manusia yang lebih baik Dan benar. Hah? Dan benar. dan benar. Kalau aku harapannya satu, rakyat tertindas di seluruh Indonesia bersatulah. Nah, itu apa buat harapannya buat? Orang harapannya Mati aja berarti. Itu. Terus pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan yang di rumah aja apa lagi untuk menghadapi My Day saat ini, apa yang harus kita lakukan bareng-bareng gitu. Mulai dari Su. Pesan-pesan buat kawan-kawan yang di rumah yang sedang mendengarkan kita. Tetap belajar, tetap mempersiapkan diri, soalnya kan ya untuk menyongsong hari-hari depan yang lebih chaos. Itu sih, jangan lupa follow, like, and subscribe. Kalau aku ya kawan-kawan harus tetap mempersiapkan diri karena krisis sudah ada di depan mata kita, krisis kesehatan, krisis ekonomi. Ya mau tidak mau ya apakah kita akan membiarkan ini diambil alih oleh gerakan ultra kanan yang atau bahkan semakin kacau, Ultramil. atau kita sebagai rakyat tertindas mau ngambil alih gitu loh. Karena ya yang bisa memecahkan masalah rakyat tertindas ya rakyat tertindas itu sendiri, bukan ada di tangan-tangan burjuis itu sih dari aku. Abud tetap semangat ya. tetap semangat. Ya Rana harapannya tetap semangat. Oke kawan-kawan, bisa disimpulkan semua dari podcast kali ini ada rada bersemut, tidak seceria podcast pertama sampai Karena sini. masalah semua ini yang dibahas. Nah, karena emang nggak bisa dipungkiri bahwasannya yang kita bahas ini masalah semua gitu loh, dan serius masalahnya, dan nggak mau dibercandain ujung-ujungnya tetap mentok serius nih. Ya kayak gitu, bisa disimpulkan sendiri bahwasannya ini masalah yang nggak main-main gitu loh, dan negara malah main-main. Kayak gitu. Oh iya, buat kawan-kawan masih dibuka sampai tanggal 15 Mei yang mau mengumpulkan tulisan-tulisan atau gambar-gambarnya untuk kita muat di buletin sikat-sekat edisi kedua. Kirim aja ke email di sikatsekat.media@gmail.com. Tulisan apa aja terserah, mau curhatan, mau puisi dan segala macam, mau gambar apa juga terserah, mau foto, mau selfie-mu dewe ora apa-apa. Terserah. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya.
Selamat Hari Buruh dan Sehari saja kawan. Kita sehari ramaikan saja. media sosial dengan tagar Nah. Mayday. Jangan lupa yang ada aksi DM DM sekat-sekat biar kita meluncur. kalian menantang mati. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa, salam Olahraga.